Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja. Kak Durman. Hai Kak Devi, ada apa nih Kak Devi? Kayaknya Kak Durman hari ini seru banget, seneng banget. Iya dong Kak Devi, harus senang. Apa senang? Tahu nggak? Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kita. Ya, betul banget. Selain daripada itu Kak Durman, nih adik-adik sudah pada tunggu kita semua. Betul. Hai Dedi. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik kita beribadah bersama-sama. Nah, Hai Yuna, kenapa kamu sedih begitu Yuna? Hai Kak, aku 2 minggu lagi mau ikut lomba menggambar, tapi aku takut Kak. wah, kamu takut apa Yuna? Takut kalau gambarku jelek. Mungkin gambarku tidak seindah gambar teman-teman lainnya. Apa Yuna sudah cerita ke Tuhan Yesus kalau Yuna mau ikut lomba menggambar? Belum Kak. Yuna doa sama Tuhan Yesus ya. Dan cerita sama Tuhan Yesus. Minta Tuhan beri Yuna kekuatan. Terus juga kemampuan untuk mengikuti lomba menggambarnya. Setelah Yuna berdoa, Yuna tetap harus latihan menggambar loh setiap hari. Betul kan Kak Debbie? Betul Supaya gambar Yuna jadi bagus deh. Iya Kak. Mama tadi bilang kalau Yuna akan les menggambar sama Pak Guru di sekolah. Ya adik-adik, ketika Yuna percaya kepada Tuhan, maka akan terjadi. Baik Kak, terima kasih ya sudah mengingatkan Yuna. Sekarang kita dengarkan cerita hari ini ya adik-adik. Tentang Allah yang kita kenal adalah Allah yang hebat. Tapi sebelum itu Kak Durman, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Betul sekali adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. 1 minggu kami sudah lewati dengan berbagai aktivitas kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang buat Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan pujian kami, tarian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di setiap ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, amin. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas above and build the lofty sky.
Tuhannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik, sudah siapkan alat tulisnya, sudah siapkan Alkitabnya, karena waktunya kita untuk firman Tuhan. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsanya ke tanah perjanjian. Saat Tuhan berkata pada Yosua untuk melakukannya, Yosua mengirim pengintai ke kota Yeriko. Saat mereka ada di kota Yeriko, mereka bersembunyi di rumah seorang wanita bernama Rahab. Mereka berjanji untuk melindungi Rahab dan keluarganya saat mereka kembali. Kemudian mereka keluar dengan menggunakan tali dari jendela dan sebagai tanda perjanjian mereka. Sekarang bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan dan mereka berkemah dekat kota Yeriko. Suatu hari Yosua melihat ada seseorang berdiri dekatnya. Orang ini bermaksud untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Yosua. Tuhan berkata kalau dia ingin Yosua merebut kota Yeriko. Tapi Yosua perlu mengikuti perintah Tuhan. Kota Yeriko ditutup karena takut dengan bangsa Israel. Tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk. Lalu Tuhan meminta Yosua untuk mengumpulkan pasukannya. Dan harus mengelilingi kota itu selama 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala di depan tabut. Dan pada hari ke-7, 7 kali harus mengelilingi kota itu. Dan para imam meniup panjang sangkakalanya. Lalu seluruh bangsa harus bersorak dengan nyaring. Maka tembok itu akan runtuh. Mereka melakukannya.
Dan Yosua berkata untuk bersorak kepada Tuhan, dan mereka pun bersorak dengan nyaring. Dan tembok itu pun runtuh. Bangsa Israel berhasil masuk ke kota Yeriko seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu mereka mengingat Rahab karena kesetiaannya. Yosua setia dengan perintah Tuhan, dan bangsa Israel menguasai banyak kota seperti yang Tuhan katakan. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya, dan bangsa Israel hidup di tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Israel, Yusuf, dan Musa sebelumnya. Adik-adik, ada cerita tentang seorang ibu yang bernama Rahab. Nah, dia ini Kak Durman membantu 2 orang mata-mata dari bangsa Israel ketika mereka mendatangi kota Yeriko. Kak, mata-mata itu apa? Mata-mata adalah orang yang diutus untuk melihat dan mencari informasi tentang suatu tempat tanpa diketahui pemilik tempat itu nih. Kenapa mereka harus mendatangi Yeriko, Kak? Ya adik-adik, karena Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan kota Yeriko bagi mereka. Ibu Rahab kan bukan orang Israel, Kak. Kenapa dia mau membantu bangsa Israel, Kak? Nah Yuna, bagus sekali pertanyaan Yuna. Pada waktu Tuhan menolong bangsa Israel dengan membela Laut Merah itu, Ibu Rahab sudah mendengar tentang perbuatan Tuhan itu. Dan ia percaya Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa. Ya, sekalipun Ibu Rahab tidak tahu bagaimana caranya. Tapi nih Kak Durman, dia tahu kalau Yeriko akan diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu adik-adik, Ibu Rahab percaya kepada Tuhan, maka ia dan seisi rumahnya selamat. Wah, keren ya Tuhan kita. Betul sekali Yuna. Yang lebih keren ini lagi, Yuna tahu tidak, tembok Yeriko runtuh bukan karena didorong atau dipukul oleh palu. Tetapi tembok Yeriko runtuh ketika bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan. Oh ya, Kak. Iya Yuna, ketika Tuhan minta bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko ini selama 6 hari dengan diam-diam, lalu di hari yang ke-7 adik-adik, sebanyak 7 kali dengan bersorak-sorai mereka menuruti Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak hasilnya? Ya Kak Durman, tembok Yeriko-nya runtuh. Dan kota itu adik-adik diserahkan kepada bangsa Israel. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga mengikuti perintah Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi ya Kak. Betul sekali Yuna. Sekalipun perintah Tuhan seperti tidak mungkin, tetapi bangsa Israel tetap melakukannya. Begitu juga jika kita mau melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita adik-adik, kuncinya percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang Yuna mau percaya kepada Tuhan Kak dan melakukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan adik-adik yang ada di rumah? Kakak mau mengajak setiap adik-adik yuk untuk kita percaya kepada Tuhan seperti Ibu Rahab dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sehingga apa yang Tuhan janjikan terjadi di dalam hidup kita Kak Durman. Betul Kak Dewi. Yeay. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan hari ini. Hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik, wah bagaimana dengar ceritanya tadi? Seru banget pastinya ya. Hari ini kita udah gak sabar nih. Sudah dengerin firman Tuhan, sekarang waktunya kita akan beraktivitas. Yuk ambil alat-alat adik-adik untuk beraktivitas. Come on. Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Kelas kecil, kertas gambar ukuran A3, krayon, gunting, double tip setengah inch. Buat pola seperti ini ya adik-adik ya. Ini dari sini 16 cm. Ya, dari sini ke sini 34 cm, ini ke sini 26 cm. Oke. Gunting pola tadi seperti ini adik-adik ya. Adik-adik beli warna seperti ini ya. Warna sesuai kalian yang suka aja, warnanya warna apa aja. Nah, di sini jangan dikasih warna ya. Ini buat tempel double tip. Oke? Bagian di sini tempel double tip ya. Lalu lipat seperti ini. Lalu minta bantuan Papi Mami untuk pegang ya. Nah, disambungkan tuh adik-adik. Ini adalah teropong. Kita bisa pakai untuk melihat tuh. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sekarang kakak mau teropong adik-adik. Kelihatan nggak? Sampai jumpa. Papa Mama ceritakan kepada anak mujizat yang pernah dialami sehingga anak mengerti perbuatan Tuhan yang ajaib. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memberi persembahan. Berkati persembahannya lancar. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You put the stars in outer space. You put the freckles on my face. And all the fish that swim and all the birds that fly were made from your incredible imagination. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. You spread the ripples through the sea. You plant the stripes on every bee. And all the grass that grows and all the leaves that fall are part of your amazing plan for this creation. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. You bless the head into the side. You bless the heart in everyone. And all the music played and all the dancing done remind us that we're meant to be creative like Creator God. We're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate
celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mau berdoa buat semua orang yang menderita dan bersedih. Semoga Kau hiburkan dan tolong mereka ya Tuhan. Dan semoga virus COVID tidak lagi berkuasa mengganggu kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Pak Niko, juga Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Semoga Engkau selalu melindungi mereka dan memberkati pelayanan mereka. Dan kami mau mendoakan semua kakak-kakak sekolah minggu kami. Biar Kau selalu jagai dan berkati pelayanan mereka. Juga kakak-kakak tim multimedia yang bertugas menyiapkan ibadah online maupun offline. Biar Kau selalu berikan mereka kesehatan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera sukacita yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. betul sekali adik-adik. Pastinya nih Kak Durman karena sudah dengar firman Tuhan hari ini, pasti semakin kenal siapa Tuhannya. Betul deh Kak Debi. Karena Tuhan adalah Penolong kita. betul, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye. Bye-bye.